Shalom, berikut ini adalah pengumuman selama sepekan. GC Online Sunday Service dengan tema Faith and Hope pada hari Minggu, tanggal 3 Januari 2021, dimulai dari jam 4 sore hingga jam 5 sore via Zoom Meeting bersama dengan Kak Rita. Untuk info lebih lanjut, silakan cek di Instagram @gc_lpg. Don't miss it! Teman-teman, ayo kita ikutan sekolah minggu online GBI Rayon 17 Lampung. Diadakan setiap hari Minggu jam 11 sampai 12 WIB. Hanya 1 jam loh. Untuk mendapatkan Zoom Meeting ID dapat menghubungi Kak Rita atau Kak Laura. See you, God bless you. Bagi saudara yang rindu untuk mendukung gerakan GBI Sehati Tanggap COVID-19 bisa menyalurkan bantuan berupa dana melalui transfer ke rekening BCA di nomor 17801164419 atas nama GBI Malahayati Misi. Atau jika ingin memberikan bantuan dalam bentuk barang, dapat mengirimkan ke GBI Malahayati di Jalan Laksamana Malahayati nomor 126, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah mendukung gerakan ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang tiba waktunya untuk kita semua bangkit berdiri bersama-sama dan mengucapkan deklarasi Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa dan menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Untuk jemaat yang membutuhkan pelayanan konseling, dukungan doa, atau pelayanan lainnya dapat menghubungi call center berikut ini. Dan khusus bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa dapat mengisi formulir permohonan doa yang terdapat di dalam mobile aplikasi GBI Rayon 17 Lampung dan di website gbirayon17.com. Berikut adalah cara untuk mengisi formulir permohonan doa melalui website. Buka browser Anda, kemudian ketik di kolom pencarian dengan gbirayon17.com, lalu scroll ke bagian bawah dan klik permohonan doa. Scroll ke bagian bawah, isi nama, alamat, nomor telepon, email, serta permohonan doa yang ingin didoakan. Kemudian klik submit. Dan melalui mobile aplikasi adalah sebagai berikut. Masuk ke dalam mobile aplikasi GBI Rayon 17 Lampung, kemudian pilih ikon permohonan doa, isi nama, alamat, nomor telepon, email, serta permohonan doa yang ingin didoakan. Kemudian klik submit. Dihimbau kepada jemaat untuk dapat mensubscribe YouTube channel GBI Rayon 17 Lampung serta mengaktifkan lonceng notifikasi serta menginstal mobile aplikasi Rayon 17 Lampung melalui Google Play Store untuk pengguna Android dan App Store untuk pengguna iOS. Sekarang waktunya kita untuk mengikuti ibadah live streaming. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara,
Puji Tuhan, karena penyertaan Tuhan kita bisa masuk tahun 2021. Kita percaya bersama dengan Tuhan Yesus, tahun ini pasti lebih baik dari tahun 2020. Tahun yang baru, ada semangat melayani yang baru. Ada 3 prinsip yang harus kita miliki untuk memasuki tahun integritas ini. Yang pertama, memiliki pola pikir yang selaras dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Prinsip-prinsip kerajaan Allah artinya mengikuti hal-hal yang Sang Raja tetapkan dan meneladani karakter Tuhan Yesus. Apa saja karakter yang menonjol dari Tuhan Yesus? Karakter Yesus yang paling menonjol adalah kasih. Kita dapat mengasihi orang lain dan diri sendiri karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Kasih manusia sangat terbatas dan kadang didasari oleh ada maunya. Tapi kasih Allah tidak terbatas dan tak bersyarat. Luar biasa kan? Roma 5 ayat yang ke-8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yuk terus belajar untuk memiliki karakter Yesus, yaitu kasih kepada semua orang. Ekspresi nyata dari kasih Kristus adalah mengampuni. Allah mau mengampuni kita, karena itu mari kita lepaskan pengampunan di awal tahun ini kepada siapa saja yang Roh Kudus ingatkan. Mengampuni bukan mengubah masa lalu, tetapi menjaga hati kita untuk tidak terikat dan terluka atas kejadian yang tidak menyenangkan. Ketika saudara mengampuni, hati kita dibebaskan dari perasaan negatif dan belenggu intimidasi. Karakter Kristus selanjutnya adalah memberi. Yesus betul-betul melayani para murid. Yesus fokus memberi teladan, waktu, dan hidupnya kepada murid. Dan lihat, apa yang 12 murid itu lakukan dampaknya sampai sekarang masih terasa. Itulah kekuatan dari memberi hidup. Yang kedua, memiliki pola hidup untuk memenuhi panggilan Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-17 dan 23, Allah menciptakan manusia agar kita memuliakan Dia. Bagaimana caranya? Yang pertama, gunakan semua talenta dan potensi untuk kemuliaannya. Apapun talenta dan potensi kita, gunakanlah untuk memenuhi panggilan Tuhan. Yang kedua, gunakan semua fasilitas, materi, dan kemampuan untuk menyelesaikan amanat agung. Ayo terlibat di dalam Pentakosta ketiga ini untuk menuntaskan amanat agung. Jangan berkata kita tidak bisa apa-apa, karena sesungguhnya Tuhan sudah berikan kita kemampuan untuk bekerja di ladangnya. Yang ketiga, memiliki gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan. Gaya hidup doa, pujian, dan penyembahan adalah DNA gereja kita. Dan ini adalah motor untuk kita bisa bergerak maju di dalam pelayanan. Pastikan memasuki tahun ini roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Apakah saudara masih merindukan hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan merupakan satu manifestasi kuasa Allah yang dapat dirasakan setiap anak-anaknya. Kita harus sesering mungkin masuk ke dalam hadirat Tuhan dan bertemu dengan Dia secara pribadi. Karena di dalam hadiratnya ada kelepasan, kekuatan, pemulihan, dan kesembuhan. Apakah saudara masih merindukan pengurapan dari Tuhan? Pengurapan adalah kemampuan ilahi yang memampukan kita untuk melayani Tuhan. Pribadi yang merindukan pengurapan Tuhan akan selalu dijauhkan dari kesombongan karena menyadari bahwa semuanya ini berasal dari Tuhan, bukan karena pengetahuan dan pengalaman belaka. Yang terakhir, masihkah kita menyembah Tuhan dengan roh kita? Bila kita sering berdoa dalam bahasa roh, maka roh kita akan lebih peka, sehingga kita akan lebih banyak mengetahui rahasia-rahasia sorgawi. 1 Korintus 14 ayat yang keempat berkata, orang yang berbahasa roh itu membangun dirinya sendiri. Memasuki tahun 2021, ayo jangan sampai roh kita kendor. Jadi, jika saya rangkum, ada 3 sikap yang perlu kita miliki di tahun ini. Hidup sesuai prinsip-prinsip kerajaan Allah, jalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan giat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Saya percaya kita bersama-sama melangkah masuk ke tahun integritas dengan penuh semangat. Haleluya! Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom umat Tuhan, selamat tahun baru. Puji Tuhan kita ada di minggu yang pertama di tahun 2021. Sepanjang tahun yang lalu Tuhan sertai kita dan hari ini
bahkan ke depan Tuhan juga akan menyertai setiap kita. Mari datang kepada Tuhan, angkat tanganmu, naikkan ucapan syukur. Oleh sebab anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan hari ini kami ada. Karena itu kami naikkan syukur kami ya Tuhan Yesus. Dan di awal tahun ini kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan Engkau. Kami mau bawa hidup kami ya Tuhan Yesus. Biar sepanjang tahun yang akan berjalan, kami sungguh-sungguh menaruh iman kami kepadamu, taat dan percaya kepadamu, dan melakukan segala ketetapan-ketetapan-Mu ya Tuhan, mengiring Engkau sampai akhir hidup kami. Dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan, dan berkat-Mu di awal tahun ini turun atas setiap kami, atas setiap umat-Mu ya Tuhan, yang beribadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari sama-sama katakan, amin. Haleluya. Semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba berkenan selalu.
Sungguh Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi oleh Roh Kudus yang ada di dalam setiap kami. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku, mengenal kehendaknya di hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus. Ini janji kami di awal tahun ini ya Tuhan Yesus. Segala hal boleh terjadi di depan kami. Segala tantangan dan pergumulan boleh datang dalam hidup kami. Tapi bagian kami ya Tuhan mengiring Engkau selama-lamanya. Mengiring Yesus. Itulah kekuatan kami ya Tuhan. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan hamba yang berkenan
cintakan Yesus, ku pujikan Yesus, nyatakan ku sembahkan, katakan Yesus, ya Tuhan, Engkau rajakan rajaku dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku akan budi ku cintakan, ku cintakan. Rahataya kana laira salama kala kami sembah Ralamasya, 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 dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku akan budi ku cintakan Yesus, ku Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur
bersyukur ya Aba ya Bapa, kami bisa mengakhiri tahun 2020 itu semuanya karena anugerah yang daripada Engkau. Dan kami percaya Tuhan, tahun dimensi yang baru telah kami lalui Tuhan, dan kami membuka lembaran yang baru di tahun 2021 di minggu pertama. Kami membangun mesbah-Mu melalui doa, pujian dan penyembahan. Kami percaya Tuhan, tahun 2021 adalah tahun integritas. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kalau Engkau telah memampukan kami melalui sepanjang tahun 2020, kami percaya tahun 2021 kami tetap Tuhan, Engkau yang menyertai dari setiap kami. Engkau tetap Tuhan yang berjalan beserta dengan kami. Engkau tetap Tuhan Allah Immanuel yang menyertai dari setiap kehidupan umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di minggu pertama di tahun 2021 kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami menaikkan syukur kami. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Engkau Tuhan kami yang baik, Engkau Bapa kami yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, memberkati dari setiap umat-Mu. Kami percaya Tuhan, biarlah umat-Mu juga memiliki ketetapan hati untuk tetap percaya kepadamu, untuk tetap mencari Engkau, untuk tetap mengandalkan Engkau di dalam kehidupan mereka. Diberkatilah umat-Mu keluarga demi keluarga. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami minta kasih karunia-Mu itu cukup Tuhan, memperlengkapi dari setiap kehidupan umat-Mu di masa-masa kesesakan, di masa-masa kami harus mengalami lembah-lembah kekelaman. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau tetap Tuhan yang kami andalkan. Kami memberkati keluarga demi keluarga. Engkau yang melihat apa yang menjadi kerinduan mereka Tuhan, biar mengawali di minggu pertama tahun ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu menyertai kehidupan mereka. Kami juga berdiri di tengah kota dan bangsa kami ya Tuhan. Kami bawa kota dan bangsa kami ada di dalam tangan kuasa-Mu. Kami memberkati dengan Jehovah Shalom Tuhan. Mengawali tahun ini kami melepaskan berkat shalom itu atas kota kami, atas Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah kota dan bangsa kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami juga mengangkat tangan memberkati dari para pemimpin rohani kami, dari Bapak Gembala Pembina kami, Bapak Dr. Insinyur Niko Nyotoraharjo, dan keempat wakilnya, Ibu kami yang kami kasih beserta keluarga besar hamba-Mu. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk Bapak-Bapak rohani kami, Kau yang memberkati dari setiap kehidupan mereka. Jadikan berkat Tuhan untuk membangkitkan suatu generasi di akhir zaman ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami juga mengangkat tangan kami, memberkati hamba-Mu yang kami kasih di tempat ini, Gembala Rayan kami, Bapak Budi Cahyadi beserta keluarganya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, sepanjang tahun 2020 hamba mendapatkan untuk taat dan percaya. Dan tahun ini Tuhan, biar kami tetap taat dan percaya kepada Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, pesan-Mu bagi gereja-Mu yang ada di tempat ini melalui hamba-Mu. Urapi lebih lagi hamba-Mu Tuhan, dan pakai hamba-Mu bukan hanya di tengah kota kami Tuhan, tapi Engkau memakai lebih lagi sampai kepada bangsa-bangsa. Urapi dan sertai dari setiap kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami memiliki Bapa yang baik, Bapa yang mengenal apa yang menjadi isi hati Tuhan, Bapa yang terus menuntun dari setiap kami, anak-anak-Mu yang ada di bawah penggembalaan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami melepaskan berkat-Mu, berkat yang terbaik di awal tahun 2021 atas setiap kehidupan hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah kami hari ini. Kami menyerahkan ada di dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya
kiranya perkenanan-Mu yang membawa dari setiap kami Tuhan. Melalui doa, pujian dan penyembahan, hadirat Tuhan itu dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengembalikan segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi satu nama Tuhan kami yang kami tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari besarkan nama Tuhan, sebab Dia layak dipuji. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita.
hari ini, bawa segenap hatimu, persembahkan buat Dia. Katakan kepada Yesus, hari ini aku mengasihi-Mu Tuhan. Aku akan berjalan menurut dengan ketetapan firman-Mu. Aku mau ikut Engkau Yesus, hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Oh Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Mari nyatakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Kami mengasihi-Mu Yesus Tuhan, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Kami pegang firman-Mu ya Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Yang Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami berserah kepada firman-Mu. Kami berserah kepada kehendak-Mu. Hari ini bahkan hari-hari ke depan sepanjang tahun ini. Biar firman-Mu menuntun setiap kami. Mengajar setiap kami. Menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami terima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Mari umat Tuhan yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kita semua sudah diberkati melalui doa, pujian, dan penyembahan. Saudara, saya mau mengucapkan selamat Natal bagi kita semua dan juga selamat tahun baru bagi seluruh jemaat GBI Rayon 17 dan juga semua umat Tuhan yang pada hari ini mengikuti ibadah live streaming di minggu pertama tahun 2021. Sebelum kita membahas firman Tuhan, saya mau mengajak kita semua untuk berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk ibadah pada hari ini. Biarlah kiranya Engkau memberkati umat-Mu di minggu pertama dari tahun 2021 ini. Firman Tuhan yang disampaikan, biarlah itu berbicara kepada setiap jemaat yang mendengarkan ibadah ini. Dan hamba-Mu berdoa, percayakan firman-Mu kepadaku,
Sucikan, kuduskan aku agar aku dapat menyampaikannya tepat seperti apa yang Tuhan inginkan. Dan setiap firman yang disampaikan itu boleh meneguhkan, menguatkan, dan menghibur kami semua. Memasuki tahun 2021 kami tahu bahwa ada mujizat yang baru yang daripada Tuhan. Berkat-berkat yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Aku dedikasikan waktu ini seluruhnya kepada tangan-Mu Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan berbicara kepada kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, memasuki tahun yang baru ini kita percaya bahwa ada pengharapan yang baru, anugerah yang baru, dan berkat atau mujizat yang baru yang Tuhan akan berikan kepada saudara dan saya. Kita baru saja melewati tahun 2020, sebuah tahun yang penuh dengan tantangan, pergumulan, bahkan dengan air mata, saudara. Di tahun 2020 yang lalu itu, iman percaya kita sangat diuji. Saudara, menjelang akhir tahun, sebuah ayat yang hari-hari ini tiba-tiba muncul lagi dalam hati saya. Dan ini terus terngiang lagi dan lagi. Dan ayat ini yang saya mau bagikan kepada saudara pada hari ini. Yakobus 1 ayatnya yang kedua sampai dengan ayat yang keempat berkata, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna." Atau dalam bahasa Inggrisnya atau bahasa aslinya dikatakan fully grown dan utuh. Completeness in Christ-like character. Dalam bahasa aslinya, arti utuh adalah komplit, memiliki karakter seperti Kristus, dan tidak kekurangan suatu apapun atau tidak bercacat. Nah saudara, di dalam suratnya ini Yakobus mengatakan bahwa tantangan-tantangan, pergumulan-pergumulan dan air mata yang kita alami di dalam hidup ini adalah sebuah ujian terhadap iman saudara dan iman saya. Iman kita perlu diuji. Iman kita perlu dimurnikan. Tuhan ingin melatih dan membentuk kita menjadi orang-orang yang tekun di dalam menghadapi ujian. Minggu lalu saya telah menyampaikan firman Tuhan dan saya sampaikan bagaimana Tuhan ingin melatih otot-otot iman kita melalui ujian-ujian yang ada. Tujuannya adalah supaya saudara dan saya menjadi orang-orang yang kuat dan orang-orang yang memiliki iman yang teguh, sehingga kita akan sanggup untuk menghadapi berbagai macam pergumulan, berbagai macam tantangan-tantangan yang besar yang ada di depan kita. Kita selalu berdoa bahwa kita ingin mendapatkan perkara-perkara yang besar. Kita ingin menjadi orang-orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan tentang perkara-perkara yang hebat, perkara-perkara yang besar. Tapi satu hal saya mau katakan kepada saudara. Kalau kita berdoa minta perkara yang besar, minta jabatan yang besar, minta perkara-perkara yang hebat, maka bersama dengan perkara yang besar dan hebat itu akan ada tantangan-tantangan yang besar dan tantangan-tantangan yang hebat juga. Itu sebabnya Tuhan mau membentuk kita untuk memiliki iman yang kuat dan teguh, supaya ketika kita dipercaya dengan perkara yang besar, iman kita tidak goyah, iman kita bisa tetap kuat, dan kita bisa tampil sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, jika saudara dan saya ketika kita mengalami ujian di dalam iman kita, ketika kita mengalami pergumulan, pencobaan, ketika kita mengalami ujian demi ujian, dan kita tetap tekun melewati ujian itu saudara, sabar, tabah melewati berbagai macam ujian iman, maka saudara dan saya akan bertumbuh menjadi orang yang dewasa di dalam iman, sempurna dalam karakter, dan tidak bercacat celah. Saudara, tema yang dikasih oleh Tuhan kepada gembala pembina kita
untuk tahun 2021 ini adalah 2021 adalah tahun integritas. Nah, saudara, salah satu tanda orang yang dewasa dan sempurna dalam karakter adalah kalau dia memiliki hidup yang berintegritas. Nah, pertanyaannya jadi sekarang adalah, apa itu integritas? Saudara, dalam khotbahnya di awal tahun 2021 pada tanggal 1 Januari yang lalu, Gembala pembina kita yaitu Pak Niko sudah menjelaskan bahwa integritas adalah sebuah karakter ilahi. Di minggu pertama ini di tahun 2021, saya mau menjelaskan kepada saudara apa arti integritas itu. Supaya di awal tahun 2021 ini kita semua dapat mengerti apa yang dimaksud oleh Tuhan dengan tahun integritas. Arti yang pertama daripada integritas adalah tulus dan murni. Saudara, Alkitab menggunakan kata tulus untuk mengartikan kata integritas. Mazmur 41 ayatnya yang ke-13 berkata, "Tetapi aku, engkau menopang aku karena ketulusanku." Dalam bahasa Inggris, kata ketulusanku itu disebut dengan kalimat integrity. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Jadi, arti integritas yang pertama adalah tulus, murni. Saudara tahukah bahwa ketulusan dan kemurnian hati seseorang baru akan terlihat setelah diuji melalui dapur perapian? Sebab sama seperti logam mulia, seperti emas atau perak, baru akan kelihatan kemurniannya setelah dilebur di dalam dapur perapian. Demikian juga hati manusia. Kemurnian dan ketulusannya baru akan kelihatan kalau dia sudah diuji melalui api. Saudara, saya terlibat di dalam pelayanan dari tahun 1994. Dan di dalam pelayanan dan juga di dalam gereja, saya telah bertemu dengan berbagai macam tipe orang. Ada orang-orang yang kelihatannya memiliki hati yang murni. Bahkan ada orang-orang yang mengaku bahwa mereka memiliki hati yang murni, tulus, tidak memiliki motivasi apapun. Tetapi ketika ketulusan mereka itu diuji di dalam dapur perapian, ketika iman mereka diuji, kemurnian mereka diuji, ternyata mereka tidak setulus dan tidak semurni yang mereka katakan. Saudara, ketika sebuah logam mulia yang sudah murni itu dibakar kembali di dalam dapur perapian, maka tingkat kemurniannya tidak akan berubah. Sebab logam itu udah murni. Jadi kalau dibakar, dilebur lagi, nggak mungkin berubah tingkat kemurniannya. Kualitas dan mutu daripada logam yang sudah murni tidak akan berubah. Nggak bakalan turun kualitasnya. Meskipun dibakar, meskipun dilebur dalam api yang sangat panas, kualitas dan mutunya akan tetap sama karena dia sudah murni. Nilainya tidak akan mungkin hancur, tidak akan mungkin berkurang. Yang ada malahan nilainya akan semakin tinggi dan semakin mahal karena kemurniannya telah teruji dan telah terbukti. Demikian juga dengan saudara dan saya. Ketika kita memiliki hati dan motivasi yang murni, maka kemurnian dan ketulusan hati kita tidak akan berubah ketika saudara dan saya diuji oleh Tuhan. Hati kita tidak akan terkontaminasi. Hati kita tidak akan terkotori dengan berbagai macam ujaran kebencian, kepahitan, gosip, dan berbagai macam fitnah. Kita tidak akan menjadi pahit
dan tidak akan mudah kecewa. Meskipun kita mengalami banyak ketidakadilan, meskipun mungkin kita banyak ditolak, meskipun mungkin kita tidak dihargai atau bahkan dibenci sekalipun. Yang ada, justru hidup saudara dan saya akan semakin bercahaya dan akan semakin bersinar kalau kita memiliki hati yang tulus dan hati yang murni. Saudara yang dikasihi Tuhan, martabatmu, kehormatanmu, dan nama baikmu tidak akan hancur hanya karena saudara mengalami proses, ujian, dan cobaan di masa-masa yang sulit. Justru bagi orang-orang yang memiliki integritas, ketulusan dan kemurnian hatinya akan semakin nyata di hadapan banyak orang. Orang banyak akan melihat hidupmu dan mereka akan memperhatikan engkau. Bagaimana engkau merespon di tengah-tengah pergumulan berat yang sedang terjadi. Bagaimana engkau berperilaku, bagaimana engkau bertindak, berkata-kata di tengah-tengah masa-masa sulit. Dan kalau mereka melihat bahwa hatimu dan hidupmu benar-benar murni dan tulus, maka mereka justru akan respect dan hormat kepadamu. Itu sebabnya apapun yang terjadi hari-hari ini di dalam kehidupan kita, ujian apapun yang sedang kita lewati, jangan sampai hati kita, ketulusan kita, kemurnian kita dicemari atau dikotori oleh hal-hal yang tidak baik. Yang kedua, integritas berbicara tentang mutu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata integritas adalah mutu. Jika kita berbicara tentang sebuah mutu, saudara, maka kita sedang berbicara tentang sebuah kualitas dari sesuatu barang atau sebuah benda. Kualitas akan menentukan nilai atau harga dari sebuah barang. Semakin tinggi kualitasnya atau semakin tinggi mutu dari sebuah barang, maka akan semakin mahal nilai dan harga daripada barang itu. Dan semakin mahal dan tinggi nilai daripada barang itu akan semakin diminati oleh banyak orang. Zaman sekarang ini ada banyak barang-barang tiruan yang mencoba untuk mengkopi barang-barang dari merek-merek terkenal. Mulai dari baju, tas, sampai kepada perhiasan-perhiasan seperti jam tangan dan lain-lain. Beberapa barang tiruan itu memiliki penampakan yang sangat mirip dengan aslinya. Bahkan kadang-kadang sangat sulit untuk bisa dibedakan karena begitu mirip dengan aslinya. Namun meskipun tampak luarnya mirip, kualitas dan mutu barang-barang itu tidak bisa disamakan dengan mutu dan kualitas barang yang asli. Tidak bisa. Mutu dan kualitas sebuah barang baru akan terlihat ketika diuji dalam waktu. Waktu yang akan menentukan mana barang yang memiliki kualitas yang bagus, mana barang yang tahan lama, mana barang yang tahan banting, dan kualitas yang tidak bagus, yang gampang rusak, yang gak tahan lama, gak tahan banting. Saudara, di dalam dunia ini ada banyak orang yang memiliki talenta, ada banyak orang yang memiliki karisma. Bahkan di dalam pelayanan pun ada banyak orang yang memiliki urapan, saudara. Dari luar, mereka kelihatannya hebat, mereka kelihatannya luar biasa. Tetapi ternyata kehidupan mereka nggak tahan uji. Mereka nggak tahan banting. Ketika mereka mengalami ujian, ketika iman mereka diuji, mereka mengalami cobaan, mereka mengalami masa-masa sukar, masa-masa berat, air mata. Mereka nggak bisa setia. Mereka nggak bisa tahan di dalam penderitaan. Mereka nggak bisa tekun. Tetapi Tuhan mau merubah saudara dan saya menjadi orang-orang yang berintegritas. Orang-orang yang memiliki mutu dan kualitas yang terbaik. Di mana meskipun goncangan terjadi, meskipun masalah terjadi, saudara dan saya akan tetap tahan uji. Kita akan bisa menjadi orang-orang yang setia dan teguh meskipun di depan kita
kita menghadapi tantangan-tantangan yang besar. Hal yang ketiga, saudara, integritas. Salah satu arti dari integritas adalah kejujuran. Salah satu ciri-ciri orang yang memiliki integritas adalah orang itu jujur. Nah, jujur artinya nggak ada kebohongan di dalam hidupnya, nggak ada kepalsuan, hatinya lurus, tidak bengkak-bengkok, nggak berbelat-belit, saudara. Dan karena hati orang yang jujur, hatinya itu lurus dan murni, maka tindakannya dan perkataannya pun lurus dan murni dan tidak tercemar. Orang-orang jujur adalah orang-orang yang bisa dipercaya, bisa diandalkan di dalam perkara-perkara yang besar. Mereka adalah orang-orang yang mengerti betapa mahalnya arti dari sebuah kepercayaan. Mereka mengerti bahwa sebuah tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan kepada mereka tidak bisa dianggap enteng, nggak bisa dianggap murahan. Mereka mengerti bahwa sebuah kepercayaan itu mahal. Dan kalau sampai sebuah kepercayaan itu terlukai atau tercoreng, maka diperlukan waktu yang cukup lama untuk dapat memulihkan kepercayaan itu. Itu sebabnya mereka nggak pernah bermain-main dengan kepercayaan. Mereka selalu menghormati kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kejujuran kita itu sebetulnya dibentuk dan diuji ketika kita sedang sendirian. Ketika tidak ada orang yang melihat. Semua orang bisa berpura-pura berlaku benar dan jujur di hadapan manusia. Tetapi seberapa jujurnya engkau, itu akan terlihat ketika engkau sendirian. Di dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Institute of Behavior Motivation, mereka menemukan bahwa 97% orang ternyata terbiasa berbohong. Rata-rata mereka berbohong kurang lebih 1000 kali dalam setahun. Bayangin, artinya setiap hari mereka mengucapkan kata-kata bohong minimal 3 kali. Ini zaman-zaman yang sulit untuk menemukan orang yang jujur, saudara. Tapi saya mau katakan begini. Memasuki tahun 2021, mari kita menjadi orang-orang yang berintegritas. Orang-orang yang jujur, yang perkataannya bisa dipegang. Kalau iya adalah ya, tidak adalah tidak. Selebihnya itu daripada si jahat, kata Tuhan Yesus. Itu sebabnya biarlah perkataan kita bisa dipegang, perbuatan kita menjadi perbuatan yang jujur. Jadilah orang-orang yang hidup jujur. Jadilah kelompok orang yang 3% itu. Jangan sampai kita ada di kelompok orang yang 97% itu. Jadilah orang-orang yang jujur. Maka saudara dan saya akan dikasihi oleh Allah dan manusia. Pintu-pintu kesempatan, pintu-pintu yang menuju kepada perkara-perkara besar akan terbuka bagi orang-orang yang jujur. Yang keempat, saudara yang dikasihi Tuhan, dan ini adalah poin yang terakhir. Arti daripada integritas adalah taat pada kebenaran. Orang yang dewasa di dalam Tuhan dan berintegritas adalah orang-orang yang hidupnya taat pada kebenaran. Apa yang dimaksud dengan kebenaran? Pak, saya taat kok sama kebenaran. Saya hidup di dalam kebenaran. Saya tahu kok apa yang benar dan apa yang tidak benar. Tetapi kebenaran itu relatif. Hanya ada satu kebenaran yang tidak bisa diubah, yaitu firman Allah. Firman Allah adalah kebenaran yang mutlak. Jadi,
taat kepada kebenaran artinya taat kepada firman Allah, bukan kepada apa yang orang lain katakan, bukan kepada apa yang kita pikir benar, tetapi apa yang firman Tuhan katakan adalah kebenaran. Roma 6 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18 dikatakan begini. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa. Kita bukan lagi hamba-hamba dosa atau hamba-hamba ketidakbenaran, tetapi kita adalah hamba-hamba kebenaran. Saudara, pada zaman Rasul Paulus, seorang hamba atau seorang budak itu harus tunduk dan takluk kepada tuannya. Dia tidak boleh memilih perintah mana yang mau dilakukan dan mana yang tidak mau dilakukan. Seorang budak atau seorang hamba tidak boleh menolak apapun yang diperintahkan dan yang diminta oleh tuannya. Ketika Alkitab mengatakan bahwa saudara dan saya adalah hamba-hamba kebenaran, artinya kita tidak punya pilihan lain lagi kecuali hidup untuk tunduk dan taat kepada kebenaran. Hati nurani saudara dan hati nurani saya akan selalu mendorong kita untuk taat, untuk tunduk, melakukan apa yang benar di hadapan Allah. Hati dan pikiran kita justru akan sangat terusik, rasanya akan gak enak banget dan akan sangat merasa terganggu jika ada yang melakukan ketidakbenaran. Roh Kudus yang ada di dalam hati saudara dan saya akan mendorong kita dan memaksa kita untuk melakukan kebenaran. Saudara, biarlah di dalam tahun 2021 ini kita menjadi hamba-hamba kebenaran. Orang-orang yang melakukan kebenaran, yang berkata-kata benar, bertindak benar, berperilaku benar. Benar bukan seperti apa yang dipikir oleh manusia. Benar bukan seperti apa yang dikatakan oleh orang lain. Tapi benar seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Orang yang taat dan hidup di dalam kebenaran tidak akan takut untuk berdiri membela kebenaran. Dan biarlah di tahun 2021 ini kita menjadi orang-orang yang berani untuk berdiri membela kebenaran. Pejamkan matamu, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk ibadah pertama di tahun 2021 ini. Kami mengucap syukur untuk tuntunan Tuhan. Perlindungan Tuhan selama tahun 2020. Meskipun ada banyak air mata yang harus kami alami, kesulitan, ada lembah-lembah kekelaman yang harus kami lewati. Tetapi kalau pada awal tahun 2021 ini kami dapat beribadah kembali, itu karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Oleh sebab itu hamba-Mu berdoa, biarlah kiranya Engkau Tuhan terus menuntun umat-Mu. Engkau yang telah menuntun kami di 2020, Engkau juga yang akan menuntun kami di 2021. Biarlah perlindungan penyertaan Tuhan ada atas kami. Dan jadikan kami orang-orang yang dewasa, orang-orang yang kuat di dalam Engkau. Iman kami menjadi iman yang kokoh dan iman yang teguh. Memasuki tahun 2021, goncangan atau tantangan apapun yang kami akan hadapi, kami tahu bahwa kami tidak menghadapinya sendirian. Karena kami tahu bahwa Allah ada bersama dengan kami. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Hamba-Mu berdoa, biarlah di tahun 2021 ini
apa yang hilang di tahun 2020 dikembalikan di 2021. Air mata yang telah dicurahkan dan dicucurkan di tahun 2020 itu dikembalikan dan diubah oleh Tuhan menjadi sukacita yang besar di tahun 2021. Terima kasih. Hamba-Mu serahkan umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu dan berdoa. Amin. Saudara, sekarang adalah waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Saudara bisa memberikan dengan 3 cara. Yang pertama adalah dengan melakukan transfer banking atau melalui mobile banking ke rekening-rekening yang ada di layar saudara pada saat ini. Atau yang kedua adalah dengan melakukan transfer melalui e-payment dengan melakukan scan kepada QR RIS yang ada di hadapan saudara, di layar saudara. Atau yang ketiga, saudara bisa memasukkan persembahan saudara di dalam amplop dan kemudian saudara bawa ke gereja dan masukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di gereja. Kalau saudara sudah siap untuk memberikan persembahan, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri dan sama-sama kita akan mengucapkan deklarasi persembahan. Mari saudara, angkat persembahanmu tinggi-tinggi kepada Tuhan dan katakan bersama-sama, tahun 2021 adalah tahun integritas. Tahun 2021 adalah tahun taat dan percaya. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima pekerjaan, bisnis, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan dan penghargaan. Yang belum punya pasangan akan diberikan jodoh. Mempunyai keluarga yang harmonis dan tidak ada kemandulan. Segala penghalang, penyakit dan kerugian akan dihalau dari dalam hidupku, dari dalam keluargaku, dari dalam pekerjaanku dan bisnisku. Dan ini adalah waktu untuk memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita. Oleh sebab itu saya mau mengajak kita semua untuk tetap berdiri, mengangkat tangan kita kepada Tuhan dan membuka hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat. Demikianlah akan terjadi kepadamu jika engkau pada hari ini mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dengan setia dan dengan sungguh-sungguh. Maka kepadamu Tuhan akan mengasihi engkau dan Dia akan memberkati engkau dan Dia akan membuat engkau menjadi banyak. Tuhan akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu. Segala lembu sapi, anak kambing, domba dan ternak yang dipercayakan kepadamu akan diberkati dengan berlimpah-limpah. Engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa. Dan tidak akan ada satu orang laki-laki ataupun perempuan yang mandul di antaramu. Tuhan akan menjauhkan segala sakit penyakit daripadamu. Dan tidak akan ada satupun dari segala wabah yang kau kenal yang akan ditimpakannya kepadamu. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Berkat yang pertama di minggu yang pertama di tahun 2021 ini. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang akan menuntun kita sepanjang tahun 2021. Dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus yang akan menyertai kita sepanjang tahun ini. Akan berlimpah-limpah atas kita semua. Mulai hari ini bahkan sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita yang percaya kita katakan, amin. Selamat tahun baru, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.